Lagu yang selalu kita dengarkan ini ternyata menyimpan banyak rahasia. Fakta nomor 7, bikin merinding. Jangan sampai kamu skip ya. Indonesia Raya, lagu yang bikin hati kita bergetar. Ternyata lahir dari sebuah biola di tengah masa penjajahan yang kelam. Tepatnya pada tahun 1928, seorang pahlawan musik bernama Wage Rudolf Supratman menciptakan melodi abadi ini. Beliau bukan hanya seorang komponis, tapi juga seorang jurnalis dan pejuang yang menuangkan semangat kemerdekaan lewat nada. Bukan hanya kata-kata, dengan biolanya, ia merangkai sebuah harapan untuk bangsa yang sedang tertindas. Lagu ini pertama kali diperdengarkan bukan di panggung konser megah, tapi di sebuah momen bersejarah yang sangat krusial, yaitu saat Kongres Pemuda kedua di Jakarta, di tempat yang sama di mana Sumpah Pemuda diikrarkan. Saat itu, para pemuda dari seluruh penjuru Nusantara berkumpul, menyatukan tekad untuk satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Di tengah semangat yang membara itulah, melodi Indonesia Raya bergema untuk pertama kalinya. Dan tahu nggak, awalnya lagu ini hanya berupa alunan biola yang indah, tanpa ada lirik sama sekali. Supratman memainkannya secara instrumental di hadapan para peserta kongres. Alasannya, untuk menghindari kecurigaan dan tekanan dari pemerintah kolonial Belanda. Meski tanpa kata-kata, getaran melodinya sudah cukup kuat untuk menyentuh hati dan membangkitkan semangat persatuan di antara para pemuda saat itu. Lalu, bagaimana lagu ini bisa menyebar ke seluruh negeri? Jawabannya ada pada keberanian media massa saat itu. Adalah surat kabar Tionghoa Melayu bernama Sinpo yang dengan gagah berani mencetak partitur dan lirik lengkap Indonesia Raya. Ini adalah langkah yang sangat berisiko. Tapi berkat merekalah, melodi perjuangan ini bisa sampai ke tangan rakyat di berbagai daerah, menjadi nyanyian harapan bagi banyak orang. Tentu saja, pihak Belanda tidak tinggal diam. Mereka melihat lagu ini sebagai ancaman serius yang bisa menyulut api perlawanan yang lebih besar. Akhirnya, pemerintah kolonial secara resmi melarang lagu Indonesia Raya dinyanyikan atau dimainkan di depan umum. Mereka takut lirik merdeka akan membakar semangat juang rakyat Indonesia untuk banner-banner lepas dari belenggu penjajahan. Namun, semangat tidak bisa dibungkam begitu saja. Untuk mengabadikan lagu ini, proses rekaman pertamanya harus dilakukan secara diam-diam dan penuh rahasia. Rekaman suara asli W.R. Supratman memainkan biola dilakukan di sebuah studio sederhana, jauh dari pengawasan mata-mata penjajah. Tujuannya satu, agar generasi mendatang tetap bisa mendengar melodi asli dari lagu kebangsaan mereka. Nah, ini fakta yang paling bikin merinding. Karena adanya larangan keras dari Belanda, rakyat pada masa itu harus menyanyikan Indonesia Raya dengan cara sembunyi-sembunyi. Mereka menyanyikannya dengan suara berbisik di dalam rumah atau di tempo-tempo terpencil. Kenapa? Karena menyanyikan lagu ini bisa berarti hukuman penjara atau bahkan kehilangan nyawa. Setiap nada yang mereka senandungkan adalah pertaruhan hidup dan mati demi sebuah cita-cita kemerdekaan. Penantian panjang itu akhirnya berakhir. Tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, saat proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, lagu Indonesia Raya akhirnya bisa berkumandang dengan lantang dan bangga untuk pertama kalinya di tanah yang merdeka. Sejak saat itulah, lagu ini secara resmi ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Republik Indonesia, mengiringi pengibaran sangsaka merah putih. Seiring berjalannya waktu, Indonesia Raya telah diaransemen dalam berbagai versi. Ada versi orkestra yang megah, versi marching band yang gagah, hingga versi paduan suara modern yang menyentuh. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah adalah melodi aslinya yang sakral, yang tetap menjadi inti dari setiap aransemen, menjaga keagungan dan semangat yang diwariskan oleh W.R. Supratman. Dan sekarang, dari Sabang sampai Merauke, Indonesia Raya dinyanyikan oleh jutaan orang setiap hari. Mulai dari anak-anak sekolah di upacara bendera, para pekerja di kantor, hingga atlet yang berdiri di podium kejuaraan dunia. Lagu ini telah melampaui batas, menjadi pengingat konstan tentang siapa kita
dan dari mana kita berasal. Menyatukan kita semua dalam satu irama kebangsaan. Jadi, Indonesia Raya itu bukan cuma sekadar lagu. Ini adalah simbol dari sebuah perjuangan. Saksi bisu keberanian. Dan rekaman harapan sebuah bangsa yang tak pernah padam. Setiap kali kita menyanyikannya, kita tidak hanya melantunkan lirik, tapi kita juga menghidupkan kembali semangat para pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan ini. Sekarang giliran kamu. Coba tulis di kolom komentar. Di mana kamu pertama kali menyanyikan lagu Indonesia Raya? Pasti punya cerita unik kan? Jangan lupa subscribe channel ini untuk fakta-fakta sejarah lain yang jarang dibahas di sekolah, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Biar makin banyak orang yang bangga dan tahu sejarah bangsanya sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Merdeka!